Putri Dini, konten kreator ini masih tenggelam dalam kesedihan mendalam atas kepulangan suami. Baru saja 3 bulan menikah, sang suami yang diketahui bernama Ubay ternyata harus berpulang ke hadirat Tuhan karena diserang sakit leukemia. Hatinya pun teriris sebilu tatkala harus mengenang kembali pengalaman pahit berawat dan menemani sang suami di rumah sakit di saat tak ada satupun anggota keluarga yang peduli. Bahkan untuk biaya rumah sakit, Putri Dini harus menanggung sendiri, dibantu sejumlah sahabat yang turut menaruh perasaan iba. Tidak sama sekali. Jadi siapa yang membiayai suami kamu? Aku sama uangnya almarhum juga, sama kita sampai didonasi sama sahabat-sahabat kita. Sampai buka donasi? Ya sebenarnya nggak buka donasi, cuman sahabat-sahabat kita karena tahu kita tuh orangnya nggak mau repotin orang. Jadi awalnya aku tuh jual cincin tunangan aku. Nah terus jadi aku jual cincin tunangan aku kan. Terus aku cerita sama sahabat aku yang itu. Nah terus dia bilang sama teman-teman yang lain kalau misalkan sebenarnya aku tuh malam-malam lagi kesusahan gitu. Sampai mereka buka donasi untuk kita berdua gitu. Jadi itu intinya dari kalian lah ya, bukan pihak dari keluarga. Ya, Perjuangan kalian lah intinya. Tapi sekuat apapun manusia berusaha, ternyata takdir berkata lain. Sosok suami yang 5 tahun berpacaran dengannya, kemudian baru menikah dengannya di bulan September lalu, kini sudah tiada. Padahal sejak berpacaran, Putri Dini bersama Ubay sang suami telah cukup banyak melewati pahit getir perjuangan, sampai akhirnya berhasil membeli rumah dan kendaraan pribadi dari hasil kerja keras bersama. Nikahnya itu aku malah lama, nikahnya itu 2023. Soalnya kita kan nyampai wishlist kita dulu ya, biar persiapan matang sebelum pernikahan, kayak mau punya kendaraan sendiri, wishlist kayak tempat tinggal gitu, punya produk sendiri apa. Kita untuk pernikahan itu sederhana aja, kita cuma di masjid, jadi biaya untuk catering apa segala macam kita berdua. Karena kita kan juga rumah itu nggak langsung ya, maksudnya dicicil gitu, tapi cicilannya di double setiap bulannya supaya cepat selesai. Beli mobil dulu, beli kendaraan dulu, baru kita nyapai wishlist jadi BA salah satu produk, habis itu baru punya rumah, baru kita nikah. Tapi mimpi bersama yang satu persatu mulai terwujud di saat setelah menikah, kini harus kembali hancur berkeping-keping. Takdir maut telah merenggut kembali kebahagiaan Putri Dini dengan perpisahan yang menyakitkan. Mimpi keduanya untuk pindah ke Pulau Dewata Bali usai sang suami mendapatkan kesembuhan, kini tinggal kenangan. 3 bulan itu aku nemenin almarhum untuk bolak-balik ke rumah sakit, dari kayak seminggu di rumah, seminggu dirawat gitu, sampai aku akhirnya meng-hold kerjaan aku juga gitu. Dan berjuang lagi sampai detik-detik terakhir almarhum dia nemenin aku. Wah, sayang banget Mbak, kalau misalkan aku kalau waktu almarhum sakit, aku selalu berdoa sama Allah kayak aku nggak tega ngeliat almarhum sakit, pindahin aja sakitnya ke aku gitu kalau bisa. Kita mau pindah ke Bali untuk buka usaha dan kita udah beli tiket pesawatnya untuk Desember, cuman karena almarhum nggak ada kan jadi udah. Tapi kini, ketika kepergian sang suami menjadi ratapan yang paling menyedihkan, Putri Dini harus menghadapi cobaan lain. Sang ayah mertua yang selama ini disinyalir tak pernah mempedulikan Ubay, bahkan di saat sakitnya, tiba-tiba hadir dan meminta semua harta bersama milik Putri Dini dan Ubay. Bahkan upaya sang ayah mertua untuk menguasai harta Putri Dini dan almarhum sang suami, disertai dengan ancaman ingin menghabisi nyawa Putri Dini. Jangan macam-macam sama saya kamu. Pak ngomong berapa ratus Pak? Ubay selama sakit, Ubay nggak punya uang, saya jual cincin saya yang beli sendiri, saya biayai Ubay, saya nggak pernah hitung-hitung. Rumah saya bantu untuk cicil, saya nggak pernah hitung karena apa? Saya itu suami saya Pak, itu kewajiban kita sebagai suami istri. Nggak bisa Pak. Kamu yang sakit di mana kamu? Nggak bisa Pak, Bapak emang tahu itu perjuangan saya gimana mau Ubay waktu beli.
Itu mobil siapa buatan lo? Ih, itu ada uang saya Pak sama Ubay berdua dari waktu barengan sama Kak Alif. Itu sampai dilunasin, itu ada uang saya kok. Bapak ada bilang. Kamu ini kayak ini uang dari mana kamu itu? Bapak. Gue nggak tahu lu aja. Pak, saya kerja, saya nggak pernah minta Ubay kok. Pak, saya sampai jual cincin tunangan. Nah, jangan banyak bicara sama gua, panggil bapak lo, ketemu gua malam ini. Dari 6 hari mereka udah minta barang-barang almarhum. Kayak baju, sepatu, apa segala macam. Terus dari situ udah mulai mau minta mobil, tapi aku bilang sebenarnya itu rekaman teleponnya 16 menit. Cuman karena caciannya makian semua, jadi aku potong-potong biar ke inti-intinya aja gitu. Nah, terus dari mulai situ berlanjut sampai ke rumah orang tua aku, bikin orang tua aku sakit. Makanya kenapa aku bisa sesakit hati ini, karena mereka selalu datang ke rumah orang tua aku. Datang ke rumah orang tua kamu, apa yang disampaikan? Menyampaikan bahwa kalau misalkan mereka mau ngancem aku, kayak mau ketemu dia. Kini hadapi ancaman yang bahkan hampir setiap hari berdatangan baik kepada Putri Dini maupun orang tua, Putri Dini pun tak tahan dan kabur dari rumah demi mengamankan diri di rumah salah satu sahabat. Ia berniat ingin segera mempolisikan sang ayah mertua, tapi kondisi mentalnya sendiri masih cetu, bahkan kerap berhalusinasi ketika berada dalam kondisi sendirian. Udah pernah ke psikolog mungkin nggak? Aku belum ke psikiater, soalnya aku sampai detik itu pun kalau keluar pun kaki aku masih lemas, masih takut gitu untuk kayak keluar-keluar. Makanya aku selalu didampingi sama orang sih. Soalnya aku setiap malam tuh pasti nangis, terus kayak ngedenger bisikan-bisikan. Itu aku baru pertama kali ngerasain itu. Aku kira kayak orang yang kena mental health tuh masa sih gitu bisa ngedenger suara orang yang gak ada. Dan akhirnya aku ternyata bisa ngedenger itu sendiri, ngalamin sendiri. Kayak aku disuruh ambil benda tajam sendiri, kalau ngeliat ketinggian aku rasanya kayak pengen loncat. Itu soon nanti bakal ada, cuman itu pengacara aku yang urus. Perasaan kamu untuk mertua kamu, apa yang kamu mau sampaikan sekarang? Nggak ada yang mau aku sampaikan sih, karena aku tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau aku yang diancam, tapi please jangan pernah ganggu orang tua aku gitu. Sampai bapakku juga sakit kalau mereka sering ke rumah, kepikiran aku udah sering bilang sama keluarga aku jangan pernah mikirin aku kalau aku bisa jaga diri gitu. Cuman mereka bikin sampai bapakku pun sakit gitu, jadi aku udah sesakit hati itu sama mereka gitu.